saya ingin mengajak kita nih, kalau bicara adili Jokowi, lah diadilin bagaimana? Tangkap dulu. Bagaimana orang mau diadilin belum ditangkap? Jadi harus ada. Saya udah bilang, kalau saya dijadikan komandan penangkapan Jokowi, saya siap untuk melakukannya. Ya. Alfian harus menjalani hukuman 2 tahun penjara setelah Mahkamah Agung menolak upaya hukum Alfian terkait kasus ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting, jaga selalu kesehatannya teman-teman. Nah, kalian pasti masih ingat tentang video di mana ya Rismon dan para gerombolan-gerombolannya itu menggeruduk lokasi rumah Pak Jokowi, ya rumah pensiunannya Pak Jokowi. Nah, sampai di sana ya kita tahulah orasinya Rismon seperti apa, yang mengatakan bahwa hey termul gitu ya. Pokoknya gitulah teman-teman. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa cek di video aku sebelum-sebelumnya. Nah di sini ya Rismon dan the gengnya ini ya para gerombolan-gerombolannya itu ya tidak diizinkan masuk oleh pihak kepolisian karena ada penjagaan di sana. Ya jelas dong itu kan gimana ya rumah pensiunannya Pak Jokowi ya ibaratnya privasinya orang juga sih di situ ya. Lagi pula kan apa ya haknya Pak Jokowi dong untuk menjaga lokasi rumahnya, tidak mengizinkan orang masuk juga. Tapi mereka ini memaksa gitu teman-teman untuk mau mencoba nerobos gitu masuk ke sana. Ya kalau misalnya mau masuk ngelihat apa yang mau dilihat kan namanya juga rumah ya udah bentuknya ya rumah gitu ya. Tapi di sini malah diusir merekanya. Aduh, tapi ya bagus juga sih ya kayak ngapain sih ya mereka ini kok sehe gitu loh ya menggeruduk rumah pensiunannya Pak Jokowi. Yang pastinya di sini menuai ya apa ya perhatian dari teman-teman netizen ya. Untuk jelasnya kita langsung simak aja deh videonya. Seberapa mewah sih? Ini Rismon CS pengen masuk pembangunan rumah pensiunan Pak Jokowi. Tapi ini harusnya kan ada nilai proyeknya, Pak. Pelangnya. Nah, betul. Pelangnya kan harus ada. Kalau itu saya kurang tahu persis, Bapak. Saya hanya keamanan di sini. Demikian. Bapak keamanan di sini tahu, tapi kita ke sini nggak ngapa-ngapain juga, Pak. Bapak keamanan. Pak jangan Bapak. Bapak ini udah berpangkat gitu, Bapak kan? Gubernur. Betul loh, Bapak jangan, Bapak. Maksa banget ya. Mereka ini udah pada gila apa ya? Stres loh saya lihatnya. Sebegitunya membenci Pak Jokowi, tapi mereka mengatasnamakan aliansi entah apalah itu loh. Tapi yang dicari itu selalu urusannya dengan Pak Jokowi. Tidak ada yang benar Pak Jokowi di mata mereka. Pak Jokowi itu mantan presiden yang punya hak seperti mantan-mantan presiden yang lain. Kenapa yang diusut punya Pak Presiden, mantan Presiden Jokowi saja gitu loh. Ini kan logiknya itu sudah sangat parah. Tapi sih bagi kami makin membenarkan bahwa Pak Jokowi sudah lurus dan benar gitu loh. Jadi kita bisa melihat fakta kedepannya seperti apa yang mereka buat, apa yang mereka lakukan. Semakin kesini kan semakin kesana. Ya, semakin kesini semakin kesana. Jadi kita lihat saja tingkah dan pola serta perilaku orang aneh dan nyeleneh seperti ini. Karena seperti orang bilang mereka tuh seperti nggak punya pekerjaan. Pekerjaannya ngurusin urusannya Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi, dan segala yang berurusan dengan Pak Jokowi. Jadi buat Pak Jokowi sehat-sehat Pak, sabar-sabar Pak. Karena apa yang Bapak lakukan tidak bisa menyenangkan semua orang. Betul. Salah satu seperti Pak Rismon, Dr. Tifa, dan Roy Suryo ini. Bapak sudah melakukan hal yang luar biasa, tapi mereka tetap membenci Bapak. Terima kasih buat semuanya. Cuman pengen menyadarkan saja sih, kok ada ya orang yang sebenci itu sampai rumah yang sudah menjadi haknya Pak Jokowi itu diungkit-ungkit. Luar biasa. Oke, makasih. Salam waras The Giting. Iya. Bangun nanti. Pak polisi
itu orang gaduh itu tempelingi Pak, pongori congori lho Pak. Aduh. Lek butuh tenaga mongori monggo Pak, aku sanggup. Kayak kuwabe panci CS Pak, sanggup kon mongori aku. Oh, ono kanca pengen nyoplok untune barang. Nyoplok untune. Ngotang. Sanggup Pak Polisi. Aku jadi sampean gak sabar Pak, aku jadi polisi. Tak antem iki Pak, tak ajar iki ora urusan. Ayo, wani-wanian. Cuma sampean sabar Pak Polisi, aku dadi sampean nonton anjing-anjing Rai Panci CS iku. Wah, gemes kudu mongori tok nonton wong rai anjing itu. Dongok, mau berapa mewah, berapa besar, berapa miliar, berapa triliun, itu bukan urusan lo ya kan. Itu sudah ada peraturannya, setiap mantan presiden di Indonesia itu pasti dibikinin rumah. Tidak cuma hanya Pak Jokowi. Lo sekarang teriak-teriak sama Pak Jokowi katanya ngabisin dana 200 miliar lah. Presiden lain yang jumlahnya lebih besar dari itu, lo diem aja bacotnya. Kenapa presiden-presiden yang lain yang sudah menjadi mantan presiden nggak lo protes? Kenapa bacot lo diem aja? Kenapa cuma Pak Jokowi yang lo protes? Kenapa rumah dinasnya, rumah pensiunannya Pak SBY, Megawati lo diem aja bacot lo? Karena apa? Lo tuh masih sakit hati ya sama Pak Jokowi. Nah, makanya lo jadi gelandangan politik ya kan? Cari-cari kesalahan orang yang nggak jelas. Akhirnya lo ngumet sendiri, ngomong teriak-teriak di Solo, cari dukungan katanya seluruh rakyat Solo mau dukung lo. Dari mana? Gue di Solo dan gue nggak ngedukung lo. Untung aja ya, gue nggak tahu kapan lu tuh datangnya waktu ke tempat dinasnya Pak Jokowi, rumah dinas atau rumah pensiunnya Pak Jokowi. Kalau gue tahu lu datang ya ke tempat pembangunan rumah pensiunan Pak Jokowi, gue samperin lu. Gue nggak takut sama lu ya, sama CS lu tuh, gue nggak takut. Gerombolannya ya Kak. Manusia-manusia ini jelas kalian itu ya kan, cuma cari kesalahan, giring-giring opini supaya rakyat Indonesia benci sama Presiden Jokowi. Ini kasihan, lama-lama kalian pada gila diri, tau nggak? Menurut Cici nih ya, ini rombongan ini kayaknya cinta mati nih sama Pak Jokowi dan keluarga. Kenapa bisa? Sangat cinta, sampai kemana aja dikejar, yang dilakukan apa aja dikejar. Mencuri perhatian ya. Sarang Mau cari perhatian. Ini apa? Rismon CS datang ke rumah pensiunan Jokowi, nggak ada yang kenal. Terkirim Alba Midi tanpa beliau langsung cabut pulang. Aduh. Ini langsung balik ya mereka. Diablo, qué difícil me la pusiste. Saya ingin mengajak kita nih, kalau bicara adili Jokowi, lah diadilin bagaimana? Tangkap dulu. Bagaimana orang mau diadilin belum ditangkap? Jadi harus ada. Saya udah bilang, kalau saya dijadikan komandan penangkapan Jokowi, saya siap untuk melakukannya. Ya. Alfian harus menjalani hukuman 2 tahun penjara setelah Mahkamah Agung menolak upaya hukum Alfian terkait kasus ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Kita hari ini akan menjadikan pertemuan kita hari ini konsolidasi start untuk Nepalis Indonesia. Duh, dari dulu sampai sekarang koar-koar adili Jokowi, tangkap Jokowi. Kita berani, kita harus berani. Jangan setengah-setengah. Endi? Buktinya mana? Mana kalian mau tangkap Jokowi? Di mana nyalimu para tuwir-tuwir? Pendukungmu lo semakin lama semakin habis. Semakin habis. Lagian ya, rakyat Indonesia itu cerdas dan paham. Karena rakyat Indonesia sebagian besar itu waras. Orang yang waras itu paham, sehingga waras itu ngeyel. Kalau rakyat Indonesia sebagian besar tahu itu salah, nggak usah mbok suruh-suruh, nggak usah koar-koar, ya. Rakyat Indonesia akan menepalkan Pak Jokowi kalau memang Pak Jokowi itu terbukti bersalah. Nah, selama rakyat Indonesia itu diam saja, berarti hanya kalian saja yang berpikir seperti itu.
Nggak usahlah nyuruh-nyuruh rakyat, nepalkan, rakyat akan bergerak sendiri kalau itu memang benar. Contoh tentang demo-demo beberapa waktu lalu. Nggak usah kamu suruh, karena rakyat itu tahu sendiri kelakuan para anggota DPR seperti itu, maka seluruh rakyat bergerak menuju Saroni, Ahmad Saroni, menuju Nafa Urbat, menuju Sri Mulyani. Begitu, ra usah mbok suruh-suruh menepalkan. Jangan-jangan nanti saking rakyat Indonesia itu gemes melihat gerombolanmu, iso-iso yang dinepalkan gerombolanmu sendiri. Selama ini rakyat Indonesia cerdas dan masih menahan diri. Sampai keterlaluan, jangan salah lo ya, itu akan berbalik pada dirimu sendiri. Ya, karena kalian sudah berkali-kali mengajak rakyat Indonesia tapi nggak ada yang bergerak. Iya bener ya. Kita masih diam. Bener loh. Karena Pak Jokowi yo diam. Nah, tapi jangan salahkan, ya. Nanti yang dinepalkan ini menuju ke rumahnya Roy Suryo, menuju ke rumahnya Tifa. Yo jangan salahkan Pak Jokowi. Pak Jokowi ya pasti disalahkan Kak. Karena rakyat sendiri yang merasa enek melihat kalian ya, merasa kudu mutah, merasa gemes. Ya bisa-bisa rakyat sendiri yang geruduk rumah kalian, menepalkan kalian. Saking gemesnya. Saking gemes ya. Saking gemesnya. Nah, udahlah nggak usah nyuruh-nyuruh. Kalau rakyat itu tahu mana yang benar, mana yang enggak, maka rakyat akan bergerak sendiri seperti pada waktu melengsarkan Gus Dur. Nggak usah disuruh. Siapa lu? Nyuruh-nyuruh Pak Prabowo segala. Emangnya lu siapa? Para tuwir-tuwir. Boyo fokus ibadah. Orang usah ikut-ikutan memfitnah. Mau-maunya dijadikan transportasi mereka. Mau-maunya dijadikan alat untuk menebar fitnah. Janganlah nyuruh-nyuruh rakyat. Rakyat itu bukan suruhanmu. Rakyat akan bergerak sendiri kalau memang itu benar-benar salah dan tidak benar. Seperti demo-demo pada waktu lalu. Dan demo-demo pada waktu lalu fokusnya hanya hal-hal yang besar, bukan remen-remen kayak gini, ecek-ecek kayak gini. Itu pun masih kamu tunggangi. Kalian berusaha menunggangi demo pada waktu itu, tapi rakyat tetap cerdas, nggak mau ikut-ikutan terprovokatori. Hanya gerombolanmu aja yang berusaha, ya kan, kowar-kowar mencari pendukung sana, mencari pendukung sini. Kasihan deh lu, nggak ada pendukungnya. Nanti sebelum kamu mengadili Jokowi, kamu sendiri yang diadili sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan fitnahanmu gitu, ya kan, kecapean, ikut sana ikut sini, akhirnya stroke, kena diabetes, kena serangan jantung, matilah lu. Karena para tuwir-tuwir mati dalam keadaan memfitnah. Idih kasihan. Salam waras. Saya sebetulnya dari Solo malu. Malu karena apa? Ulah ke atas keberadaan tingkah laku termol-termol yang sebagai pengabdinya seorang Pak Jokowi. Ini teman-teman yang berada di sini adalah yang dari luar kota seluruh Indonesia kumpul di Solo ini ikut memprihatinkan juga gimana pertanggungjawabannya Pak Jokowi ini, dan saya sangat sudah tahu saya, jadi nggak apa-apa. Dia sudah tahu saya, jadi nggak apa-apa. Betul. Pak Sato sudah tahu saya, Pak Sato sudah tahu saya Muri. Sudah ya, sudah ya. Udah. Tapi kewajiban kita sebagai rakyat, Pak. Orang ini rumah rakyat 5 menit aja kagak boleh. Oke aja, Pak. Enggak usah gemeter, Pak. Enggak usah gemeter. Enggak usah gemeter. Uang rakyat loh ini, Pak. Hari ini saya datang dari Sumatera Utara untuk membentuk pasukan semut yang akan masuk ke telinga gajah dan akan membunuh gajah di kota Solo ini.
Pasukan semut. Cuma enggak satu tuh? kata, majukan Gibran dari kota Solo, adili Jokowi dari kota Solo juga. Dia mulai dari kota Solo, kita akhiri di kota Solo. Pasukan semut kita akan semakin banyak untuk melawan mereka yang mereka merasa menjadi gajah-gajah di Republik ini. Kita sudah menyimak videonya teman-teman ya. Aduh, lucu ya para gerombolan-gerombolan ini ya. Udah dikasih paham sama Pak polisinya tapi masih tetap aja mengotot gitu masuk. Terus tadi ada video terakhir di mana si abang pengen ini apa sih, membentuk pasukan semut gitu ya untuk membunuh si gajah katanya. Ya. Aduh, semangat ya Bang ya untuk membangun pasukan semutnya, membentuk pasukan semutnya. Tapi benar kata kakak cantik yang pakai kerudung warna kuning ya, kalau apa mereka ini semakin lama semakin sedikit gitu ya, semakin hilang. Soalnya ya kan para tuir-tuir ya enggak sih? Tapi ya nggak apa-apa, semangat aja untuk mereka, kita kasih semangat aja ya. Dan menurut kalian gimana tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia, selalu ikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!